Arga dan Naya pun mengobrol di Cafe X cukup lama. Ikutlah denganku, aku ingin melihat tempat-tempat masa kecil kita dulu. Ajak Arga dengan penuh harap. Naya tampak berpikir, ayolah Nay, kamu bisa minta izin pada suamimu dulu. Arga setengah memaksa. Sebenarnya, Arga ingin berduaan cukup lama dengan Naya. Aku coba telepon suamiku dulu ya. Naya akhirnya mengikuti mau Arga. Naya pun menghubungi suami kontraknya itu. Tut. Sudah beberapa kali menghubungi, namun masih tak ada jawaban juga. Tak ada jawaban, ujar Naya dengan sedikit sedih. Kini Naya mulai menyadari kalau nama Zio mulai mengisi hatinya. Ah, duhai hati kamu tak boleh lemah. Dan membiarkan jatuh hati pada pria tua suami orang itu. Bergumam dalam hati, tapi, dia suamiku juga kan. Sah saja jika aku menyukainya dan mengharapkannya. Tapi, dia begitu mencintai Nyonya Alena, aku ini apalah artinya? Naya makin merasakan sesak dalam dadanya. Tersiksa dengan perasaannya sendiri. Jadi bagaimana? Tegur Arga, dari tadi dia memperhatikan Naya. Sepertinya Naya sedang melamun. Hehe. Naya jadi kikuk sendiri, bingung harus menjawab apa. Pikirannya tidak fokus tadi. Bagaimana? Kirim saja pesan padanya, kalau susah dihubungi. Arga memberikan solusi. Baiklah. Naya segera mengetikkan pesan untuk Zio. Tuan, saya ke rumah sakit menjenguk ayah. Dan setelah itu, saya akan pergi sebentar. Ada keperluan, mohon izinnya. Sen, sudah? Tanya Arga dengan antusias. Iya, sudah. Jawab Naya pelan. Sebenarnya, dia tak enak hati. Teringat suaminya, takut dosa kalau pergi dengan pria lain. Tapi, dia dan Arga adalah sahabat sejak kecil. Arga hanya memintanya untuk ditemani berkeliling ke tempat-tempat masa kecilnya. Ga, aku mau izin dulu sama ayah dan ibu di rumah sakit. Ujar Naya, dengan mata yang menatap Arga lekat. Ah, Arga memang tampan sejak dulu. Gumamnya, Naya jadi merasa bersalah. Karena, sudah memuji-muji pria lain meski dalam hatinya saja. Oh iya, maaf aku sampai lupa, ayo sekalian aku juga mau menemui orang tuamu. Arga tersenyum dengan perasaan malu, karena abai pada orang tua Naya. Padahal mereka cukup dekat dulu. Naya mengangguk pelan. Usai makan dan menyelesaikan pembayarannya, Naya dan Arga pun menuju rumah sakit. Rumah sakit, Paman, Bibi apa kabar? Sapa Arga dengan sopan. Arga memang biasa memanggil mereka dengan sebutan itu. Baik, kamu Arga kan? Temannya Naya dulu. Ibu Naya coba memperhatikan wajah Arga. Hehe, iya Bi. Saya Arga temannya Naya. Arga sedikit cengengesan. Walah dari dulu kamu tetap saja gak berubah. Malah makin ganteng, dan itu loh cengengesannya juga gak hilang. Ibu Naya tergelak. Arga dan ayah Naya pun ikut tertawa. Paman cepat sehat ya. Arga berkata dengan lembut dan sopan. Iya, terima kasih nak. Ayah Naya sejak dulu memang menyukai Arga, dan pernah berharap akan menjadikan Arga menantunya. Tapi, takdir berkata lain rupanya. Mereka pun mengobrol dan menceritakan masa-masa saat masih bertetangga dulu. Arga pun menceritakan selama studinya di luar negeri. Mereka memang sangat akrab sejak dulu. Setelah hampir 30 menit mengobrol, Arga pun minta izin untuk membawa Naya. Paman, Bibi, saya mau izin ajak Naya pergi menemani saya ke beberapa tempat masa kecil kami. Saya kangen ingin melihat seperti apa sekarang tempatnya. Ujar Arga dengan sedikit ragu, ia berkata. Takut kalau orang tua Naya malah marah. Gimana Pak? Ibu Naya menoleh kepada suaminya itu. Ayah Naya tampak berpikir. Setelah beberapa menit berpikir, akhirnya bersuara juga ayah Naya. Tapi, jangan lama-lama ya Arga. Soalnya Naya sudah menjadi istri orang. Ucap ayah Naya dengan tegas. Iya Paman. Jawab Arga sedikit gugup. Dan kamu mintalah izin dulu pada suamimu. Kalau dia mengizinkan, kamu boleh pergi, tapi kalau melarang maka jangan pergi.
Ayahnya berkata dengan tatapan tajam pada Naya. Iya, iya. Naya menjawab pelan. Ia merogoh ponsel dari saku celananya, maksudnya hendak menghubungi kembali Zio. Baru saja hendak memencet nomor Zio, ternyata ada panggilan masuk dari suaminya itu. Dengan segera, Naya menerima panggilan itu. Selamat pagi mas, aku mau izin pergi sama. Belum selesai Naya bicara, Zio sudah menyelanya. Baik pergilah. Terserah padamu saja, bukan urusanku juga. Jawab Zio dari seberang sana. Nada suaranya terdengar ketus dan datar. Tiba-tiba saja hati Naya berdenyut nyeri mendengar perkataan Zio. Sabar Naya sabar, gumamnya pelan. Kalau begitu terima kasih atas izinnya. Naya berkata lirih, dia menahan sesak di dalam dadanya. Zio segera menutup panggilannya tanpa berkata-kata lagi. Apa dia tak bisa berkata dengan lembut padaku? Dalam hati Naya, dia begitu sedih selalu dibentak-bentak suaminya itu. Mama dan ayah, Nay pergi dulu sama Arga. Tadi sudah dapat izin dari Mas Zio. Ucap Naya dengan menampilkan senyuman manisnya, untuk menutupi kesedihannya. Baik kalau begitu, tapi, jangan lama-lama. Ingat waktu dan status, ayahnya berkata tegas. Naya mengangguk pelan. Arga pun segera pamit. Kini, Arga dan Naya berada dalam satu mobil. Mereka bercanda ria bersama. Mengobrol ringan mengingat masa kecil, dengan sesekali tertawa kecil. Sejenak, Naya bisa melupakan rasa sedihnya akibat pernikahan kontrak ini. Berkeliling mengunjungi tempat-tempat masa kecil mereka, mulai dari sekolah dasar, taman komplek, lapangan tempat bermain mereka yang saat ini sudah ada di atasnya rumah besar. Dan banyak lagi tempat lainnya. Hingga terakhir, Arga membawa Naya ke suatu tempat, yaitu danau yang jaraknya cukup jauh dari rumah mereka. Kini, mereka duduk di bawah sebuah pohon rindang, menatap hamparan air danau yang luas dan berwarna jernih. Burung berterbangan di atasnya, beberapa ekor bebek pun sedang berenang dengan riangnya. Kamu ingat Nay, dulu di tempat ini kita pernah berikrar. Arga tersenyum getir, tersirat luka dan kesedihan di dalamnya. Naya hanya diam, dengan tatapan mata lurus ke depan, memandang indahnya danau yang ada di depannya. Dulu kita pernah berjanji akan saling menunggu, dan akan menikah. Tapi, nyatanya takdir menentukan lain. Kita harus berpisah dengan cara seperti ini. Ujar Arga sendu, membuat Naya merasa bersalah. Karena, dialah yang duluan melanggar janjinya. Dia menikahi Zio. Maafkan aku Ga. Naya menundukkan kepalanya, dia pun merasa sedih. Nama Arga masih terukir dalam hatinya. Kamu gak salah, mungkin kita memang tidak berjodoh. Arga mendesah kuat, menahan sesak dalam dadanya. Jangan sampai dia menangis di depan Naya. Sedangkan, Naya sudah meneteskan air matanya. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan sepasang mata sedang menatapnya dengan penuh amarah. Dia mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Dia tampak begitu marah saat ini. Dengan langkah lebar-lebar, dia menghampiri Naya dan Arga. Kalian sedang apa? Tanyanya dengan nada suara yang tinggi dan terdengar kasar.